Shalom. Mari kita buka sama-sama Yesaya 54 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda ke tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Tapi kemudian lanjutkan saudara, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saudara, ini sebuah ayat yang luar biasa. Saudara, karena setiap kali saya mengalami masalah saya akan berkata, Tuhan, engkau yang berkata engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anakmu. Saudara, itu yang seringkali saya angkat di hadapan Tuhan. Tapi saya suka dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Alkitab berkata, clear lots of ground for your tents. Make your tents large, spread out, think big. Bentangkan luas, berpikirlah besar. Use plenty of rope, drive the tents back deep. Perbanyaklah tali-tali. Dan Alkitab berkata, you are going to take over the whole nation. Engkau akan mengambil alih seluruh bumi. You are going to resettle abandoned city. Engkau akan menetapkan ulang kota-kota yang terbengkalai. Saudara, dan inilah yang saya ingin saudara terus lanjutkan. Mika 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saudara, dan saya ambil terjemahan dari The Message, saudara. Tetapi aku tidak akan menyerah. Aku bertahan untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Aku menunggu Tuhan memperbaiki semuanya. Aku mengandalkan Tuhan untuk mendengarkan saya. Kepakkan sayapmu dan jangan biarkan musuh bersorak-sorak kepadaku. Aku jatuh tetapi aku tidak keluar. Aku duduk di dalam kegelapan tetapi Tuhan adalah terangku. Aku bisa menerima kemarahan Tuhan. Aku memang layak karena aku berdosa. Tetapi itu tidak untuk selamanya. Dia ada di pihakku dan akan mengeluarkan aku dari kegelapan. Dia akan menyinari aku dan menunjukkan jalannya. Aku melihat gambar keseluruhan dan betapa benarnya dia. Dan musuhku akan melihatnya juga dan akan disalahkan. Ya, dipermalukan. Musuh ini yang terus mengejek, di mana Tuhanmu? Aku akan melihat dengan mataku sendiri. Musuhmu akan dipermalukan, dirongsokkan di dalam selokan. Oh, inilah waktunya, waktu untuk membangun kembali kotamu. Hati di mana kita merentangkan tangan, melebarkan sayapmu. Semua orang yang bubar dan tercerai-berai akan kembali. Teman lama dan keluarga dari tempat jauh akan kembali. Kalau saudara perhatikan dari dua ayat ini ada sebuah kesamaan. Saudara, ayat di Mika ini Tuhan berikan untuk ulang tahun saya. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan, apa firman-Mu buat anakmu ini? Karena menurut saya perkataan Tuhan itu adalah hadiah yang terbaik lah, saudara ya. Karena itu menjadi pegangan buat hidup kita. Saudara, kalau saudara perhatikan ada kesamaan dua ayat ini yang mereka sama-sama berkata spreading your wings. Buka lebarkan sayapmu. Spreading your tents. Lebarkan akan tendamu. Spread out, think big. Melebarlah, mengembanglah dan berpikirlah besar. Dan kalau saudara perhatikan apa yang terjadi ketika kita mengembangkan, memperlebar tenda atau memperluas sayap kita, Alkitab berkata itu akan menjadi hari di mana kita membangun ulang kota kita, menduduki kembali kota yang terbengkalai, semua yang tercerai-berai bubar akan kembali, teman lama, keluarga yang jauh akan kembali menjadi satu. Artinya akan ada sebuah pemulihan yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, dan saya percaya ini bukan hanya untuk saya, tapi jika hari ini saudara juga percaya firman ini juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya akan terjadi pemulihan keluarga. Ada pemulihan apapun pelayanan, semua yang tercerai-berai akan kembali. Engkau akan kembali menduduki kota demi kota. Engkau akan mulai menduduki bangsa demi bangsa.
Tapi Alkitab jelas berkata, engkau harus spreading your wings, spreading your tents. Engkau harus memperlebar itu semua supaya ini bisa terjadi. Dan kalau kita bertanya apa itu maksudnya membentangkan tenda atau memperlebar tenda yang Tuhan maksud, mari buka sama-sama Yeskiel 47 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi sampai En-glaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada keduanya tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Alkitab berkata jala itu atau pukat itu harus terbentang dari En-gedi sampai En-glaim. Saudara, maksudnya apa? Saudara, En-gedi itu, kalau saudara di Kidung Agung, Alkitab berkata, bagiku kekasih setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-gedi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, pasti diajak ke tempat yang namanya En-gedi. Karena apa? Di situ satu-satunya ada air terjun di Israel. Meskipun sekeciprit ya saudara ya. Kadang deras, kadang kecil. Saudara, pernah saudara waktu saya lihat kecil banget sampai gak kelihatan airnya saudara. Tapi En-gedi itu adalah tempat cintanya Tuhan begitu merona. Dan di En-gedi tempat yang sama adalah penghasil balsam untuk obat. Bahan-bahan untuk parfum. Itu tempatnya di mana? Di En-gedi. En-gedi juga adalah tempat Daud berlindung dari kejaran Saul. Saudara, itulah dia keluarkan begitu banyak mazmur. Itu di mana? Di En-gedi. Sebuah tempat yang luar biasa. Sedangkan En-glaim itu berbeda. Saudara, kata En-glaim itu artinya fountain of two calves atau dua anak lembu, saudara. Dan kalau saudara perhatikan dua anak lembu, apa itu dua anak lembu? Dua anak lembu itu seperti yang terjadi 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-28. Alkitab berkata sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Apa itu dua lembu? Baal. Jadi kalau saudara perhatikan En-gedi dan En-glaim itu beda banget. En-gedi itu tempat cintanya Tuhan, tempat Daud intim dengan Tuhan, tempat bagaimana penuh cinta, keintiman. Tapi En-glaim adalah tempat penyembahan berhala, dua lembu emas di situ. Dan itu begitu, bukan tempat yang paling kudus. Tapi Alkitab berkata engkau harus menebarkan jala dari En-gedi sampai En-glaim. Engkau harus menebarkan, engkau harus memperluas tendamu dari En-gedi ke En-glaim. Apa artinya? Dari yang paling mulia sampai ke yang paling hina. Engkau harus luaskan tendamu. Dari tempat yang paling kudus sampai tempat yang paling berdosa. Engkau harus tebarkan jalamu dan perluas tendamu. Dari tempat yang paling kaya sampai tempat yang paling berkekurangan. Engkau harus tebarkan jalamu dan memperluas akan tenda-tendamu. Saudara, artinya apa? Dia mau berkata, nak, jangan hanya engkau ingin sibuk memberkati orang-orang yang baik-baik aja. Tapi perhatikan orang-orang yang hina. Jangan nak engkau cuma mau berurusan dengan orang-orang yang sudah kudus. Tapi engkau tidak lagi mau bersentuhan dengan orang yang belum mengerti apa itu kekudusan. Tapi sekali lagi jangan cuma fokus ke orang yang kurang. Tapi engkau tidak jadi berkat untuk saudaramu sendiri. Alkitab berkata tebarkan jalamu dari En-gedi sampai En-glaim. Saudara, itulah kenapa tenda lawatan di Semarang kita buat, kita memastikan kita memberkati dari En-gedi sampai En-glaim. 18 sore kita buat umum. Kita pastikan dari yang paling muda sampai yang paling tua semua kita layani, saudara. 18 umum, 19 paginya pasar murah, lomba pelajar, sorenya KKR anak ibu muda. Kenapa? Dari En-gedi sampai En-glaim.
Tahu berkata kita nggak mau cuma jadi berkat untuk orang-orang Kristen. Kita harus jadi berkat untuk seluruh kota. Dari NGD sampai Englaim. Dan inilah yang dia berkata, nah itulah kenapa. Pastikan dirimu jadi berkat. Jangan cuma jadi berkat kepada NGD. Tapi jadilah berkat dari NGD sampai kepada Englaim. Saudara, garam itu punya banyak fungsi. Saudara. Tidak cuma satu, bukan cuma buat mengasinkan makanan. Tapi ada ratusan akan manfaat dari garam. Kenapa? Karena garam tidak pernah diciptakan hanya untuk orang-orang tertentu. Garam diciptakan untuk semua orang. Dan Tuhan memastikan kita menjadi garam dan terang dunia. Tapi bukan hanya di NGD maupun bukan hanya di Englaim. Tapi Tuhan mau dari NGD sampai kepada Englaim. Jadi berkat dimanapun engkau berada. Saya belajar dari kehidupan papa saya. Beliau adalah orang yang benar-benar menebarkan jala dari NGD sampai Englaim, saudara. Beliau berteman dengan semua orang. Beliau berteman dengan preman, beliau berteman dengan siapapun, saudara. Saya coba ikuti jejaknya, saudara. Beliau pernah ketemu siapa, saya ikuti lagi, saya bangun hubungan lagi. Saya tahu siapapun yang mungkin bisa berteman dengan preman, saudara. Saya temani, saudara. Saya bersosialisasi. Saudara, kenapa saya melihat hidup beliau? Beliau berteman dari segala jenis kalangan, TNI, polisi, semuanya. Kalau saudara lihat dari ini Bahtera, bukankah semua juga begitu? Terutama seperti Manaim dengan TNI. Oh itu luar biasa saudara. Itulah kenapa? Kenapa? Karena kita harus menebarkan jala kita dari NGD sampai Englaim. Saudara, karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang saya pastikan, saudara, dia mau untuk kita memperluas tenda kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita dari NGD sampai kepada Englaim. Tapi yang kedua, saudara, tenda itu adalah sebuah tempat keintiman antara kita dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bolehkah saya minta kokoh saya tercinta untuk membacakan Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud penyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, hari itu Musa setiap pagi dia akan pergi membawa tenda dan dia akan berjalan menjauh dari kerumunan tempat orang Israel tinggal dan dia akan membangun akan kemah dan dia sebut itu adalah the tent of meeting atau kemah pertemuan. Dan di kemah pertemuan itu bukan gedung serbaguna, saudara. Itu bukan gedung serbaguna. Pertemuan antara siapa? Antara Musa dengan Tuhan. Dan itulah kenapa kita berkata ketika Musa masuk ke dalam tenda itu, dia berjumpa dengan Tuhan itu face to face, muka dengan muka, saudara. Dan kalau saudara perhatikan kemah ini artinya ini bukan kemah paten, saudara. Ini portable, saudara. Barulah saya mengerti kenapa Tuhan suruh buat saya itu kemahnya bukan paten, portable, saudara. Saudara, karena apa? Musa, anak tempat ini, kemah ini adalah sebuah tempat seperti tempat pelarian buat Musa. Setiap kali dia dihimpit, dia akan pergi, dia akan buat tenda ini untuk apa? Menjumpai Tuhan ya. Saudara, dan yang ajaib lagi kata meeting dalam bahasa Ibrani itu adalah artinya ya'at, saudara. Yang artinya intimacy. Dan kata intimacy itu ada kata lagi betrothed yang artinya bertunangan, saudara. Dan kata ten itu artinya dalam bahasa Ibrani ohel yang a place where the presence and revelation of God dwell, saudara. Adalah tempat di mana hadirat dan pewahyuan Tuhan itu tinggal, saudara.
Dan yang lebih ajaib lagi, kata Ya'at dalam bentuk primitif itu seperti pengetahuan surgawi yang saat digunakan dengan ketajaman atau kecerdasan rohani, dia berkata akan membuka pintu atau portal. Ini menurut ahli siapa gitu lah ya saudara ya, bukan saya ya. Ini menurut saya baca di artikel saudara. Jadi dia berkata bahwa tenda tent of meeting itu a doorway to intimacy with God. Itulah kenapa Musa selalu berjumpa muka dengan Tuhan. Karena apa? Tenda itu ketika dia masuk itu seperti pintu yang membuka untuk apa? Menjadi intim, punya keintiman dengan Tuhan. Jadi siapapun yang masuk ke dalam kemah itu, ini bukan cuma hanya untuk Musa loh saudara. Siapapun yang masuk ke dalam kemah itu, dia akan mengalami yang namanya keintiman dengan Tuhan. Secara jiwa, secara roh, seperti suami istri, seperti bertunangan saudara ya. Saudara, saya bukan ngomong fisik ya saudara ya. Tapi saya bicara tentang roh, tentang jiwa, bagaimana dia menjadi satu, punya keintiman yang berbeda saudara. Tapi saudara perhatikan, ada yang aneh dari cerita ini. Ketika mereka melihat Musa jalan, apa yang orang Israel lakukan? Mereka cuma berdiri di depan tenda mereka masing-masing. Dan ketika setiap kali Musa masuk, mereka akan lihat apa? Tiang awan turun. Dan mereka akan menyembah Tuhan di mana? Di depan kemah mereka masing-masing. Artinya mereka masuk enggak saudara ke dalam kemah pertemuan? Enggak. Dan ketika saya lihat ini, saya berkata loh, ada dua level worship yang saya lihat di sini, dua macam saudara. Yang satu di luar tenda di mana mereka, dan yang saya temukan adalah ternyata ketika kita berkata setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke tema pertemuan yang di luar perkemahan. Kata mencari sought itu akar katanya dari bakash. Dan itu artinya meminta dengan memohon atau meminta dengan petisi, saudara. Dan Alkitab berkata ketika orang-orang itu keluar dan dia melihat ada kemuliaan Tuhan turun dalam kemah pertemuan Musa, mereka itu menyembah Tuhannya dengan petisi, saudara. Dengan ada kerinduan, mungkin ya saudara, sambil ditulis-tulisnya saudara. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itu mereka menyembah itu sambil membawa sebuah petisi di hadapan Tuhan. Tapi mereka cuma di luar tenda. Sedangkan yang di dalam tenda, Musa, apa yang dialami? Dia bertemu face to face dengan Tuhannya. Saudara, seumur hidup saya, bertemu dengan Tuhan, itu sesuatu hal yang merubah hidup saya dengan luar biasa. Membuat saya dari anak yang cengengesan, yang usil banget, tiba-tiba tahu namanya takut akan Tuhan. Karena apa? Itu sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan sebelumnya. Kenapa? Itu perjumpaan pribadi. Dan itu mengubah hidup saya. Berapa banyak orang kalau hari saudara tanya, apa yang paling berkesan dalam hidupmu? Adalah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Apalagi jika engkau ketemu face to face. Itu akan merubah hidupmu dengan luar biasa. Dan apakah ketika kita sedang mengalami keintiman dengan Tuhan, kita masih memikirkan masalah kita? Saya rasa enggak, saudara. Kalau ibaratnya saudara, orang lagi jatuh cinta, saudara. Mungkin lagi pergi berdua, saudara. Lagi ngapel, lagi ngedate di mall. Apakah kita akan sibuk ngomongin masalah kita? Saya rasa enggak. Kita akan menikmati apa? Ngobrol berdua. Kenapa? Kita sedang merasakan namanya keintiman. Sebuah kasih. Membuat akhirnya kita lupa untuk apa? Petisi ini kadang udah lupa. Kenapa kau terlalu menikmati keintiman dengan Tuhan? Sudah berapa banyak seringkali, bahkan saya sering mengalami. Saya sering kali datang ke kebaktian, mungkin saya bawa masalah. Saya punya banyak beban mungkin. Tapi setiap kali saya duduk depan, dan saya tahu ada pribadinya di tengah-tengah kita.
Dan ketika saya nyembah, saya cuma nangis. Ditanya ada apa, saya nggak bisa jawab. Bahkan mungkin hari itu saya cuma bisa nangis karena dalam hadirat Tuhan. Ketika kau intim dengan dia, gak ada keinginan daging itu yang bisa keluar. Yang keluar dari hidup Anda, kau cuma berkata, Tuhan, aku cuma mengasihi Engkau. Aku cuma mengasihi Engkau. Aku gak mau yang lain, aku ingin mengasihi Engkau. Itu apa? Itu perasaan cinta mula-mulamu. Membuat apa? Gak ada yang lain, gak ada yang penting Tuhan. Yang penting apa? Aku mencintai Engkau seumur hidupku. Saudara, kalau saudara belum pernah mengalami itu, saya berdoa malam ini saudara akan mengalami itu. Di mana semuanya seakan-akan tidak penting lagi. Kenapa? Karena kau rasakan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau tahu jika Tuhan ada dalam hidupmu, tidak ada satupun musuh yang bisa mendekat dalam hidupmu. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak bisa selesai dalam hidupmu. Semua masalah akan selesai dengan pertolongannya yang ajaib. Kenapa kau intim dengan Tuhan? Saudara, karena inilah kenyataannya. Banyak orang ikut dengan Tuhan karena kagum. Namun tidak ada hubungan dengan Tuhan di dalamnya. Saudara, ketika kalau engkau ikut dengan Tuhan hanya karena kagum, itu cuma akan bertahan mungkin beberapa tahun. Dan ketika ada masalah, kita akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan pertama kali, saudara. Saudara, saya ini pernah dikagumi satu orang, saudara. Saya kalau saudara di generasi saya, kita masih banyak main Instagram dan sebagainya ya, saudara, ya, media sosial dan sebagainya. Maka ada begitu banyak orang melihat saya itu dari luarnya. Saudara, dan banyak saya mengerti banyak, Sasa, saya kagum sama kamu begini. Kayaknya saya kudus banget, gak ada dosa lah, saudara ya. Wah, kamu pokoknya begini. Kayaknya gak pernah marah ya, selalu sabar, amin. Saya tapi kemudian dia ikuti saya, dia ikuti Instagram saya, apapun yang saya khotbahkan dia dengarkan. Apapun yang mungkin saya sharing, dia selalu repost. Dia bahkan berkali-kali mungkin ketemu dengan saya di gereja dan segala macam. Dia temui saya, ngajak foto terusan, saudara. Mungkin setiap bulan selalu ada foto baru, saudara. Selalu foto bersama dan segala macam. Sampai satu titik dia lihat saya lagi ngurus acara buat KKR. Saudara, ketika saya ngurus acara KKR, koleris saya itu bisa keluar. Saudara. Gak bisa tuh segini, gak bisa kamu gini. Ya bener dong, aduh. Saudara. Ngaturnya mulai keluar. Saudara. Karena saya selalu bilang, kayak kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Nanti hasilnya apapun, ya kita mengucap syukur. Tapi sebelum itu, mari kita berusaha yang terbaik buat Tuhan. Saudara, suatu hari dia lihat saya, dan dia mulai kecewa dengan saya. Dia bilang, kok Sasa kok tidak seperti yang di Instagram? Kok gak seperti yang itu ya yang saya lihat selama ini? Kok berbeda? Kok dia marah-marah? Saudara, dan dalam waktu butuh satu kali kejadian, saya gak pernah diajak foto lagi. Gak pernah diapa-apain lagi. Dan tiba-tiba begini, aku kecewa dengan kamu. Saya bilang, loh kenapa? Saya bilang, habis kamu marah-marah kemarin. Loh, saya tuh bukan marah-marah, saya lagi ngatur. Saya bilang, semuanya harus diatur, saya bilang. Tapi saya gak bisa, saya kecewa dengan kamu. Kenapa? Orang ikut saya kenapa? Kagum. Tapi bedakan dengan beberapa banyak orang di tempat kami. Sudah mereka bantu saya, mereka sama-sama dengan saya setiap selangkah. Dan mereka apa? Karena sebuah relationship dengan saya. Sudah itu membuat berkali-kali mungkin bahkan saya marahin dia. Saya apa-apain dia, tetap bertahan. Kenapa? Ada sebuah relationship. Tapi ketika cuman kagum, selesai. Sudah saya tuh paling kagum sama Manaim. Saya paling kagum sama Manaim. Dari kecil saya tuh melihat betapa galaknya Ibu Iin, saya lihat. Dan saya tahu. Karena saya pernah kena juga lah. Ya. So, saya tahu. Tapi yang saya lihat, orang-orang Batu begitu mencintai Ibu Iin. Kalau cuma sekedar kagum, dimarahin sekali, marah gak saudara? Marah pasti saudara.
kecewa pasti keluar. Pasti, saudara. Tapi saya apa? Karena ada sebuah relationship. Mereka itu manggil Bu Iin bukan cuma sekedar panggilan ibu, tapi benar-benar punya hubungan ibu seperti ibu dan anak. Dan itu yang membuat berbeda loh. Saudara. Dan hari ini sama dengan Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan hanya karena kagum, itu akan sangat mudah memperlebar pintu buat iblis membuat kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan karena sebuah relationship, saudara, itu yang membuat kita akan terus bertahan sampai akhir. Dan hari ini saya berdoa, jangan berdiri di luar tenda. Mari masuk lebih dalam. Mari masuk ke dalam tenda pertemuannya. Tempat di mana ada keintiman dengan Tuhan. Alkitab berkata kita dipanggil sebagai imamat yang raja, imam dan raja. Saudara, imam adalah jembatan antara Tuhan dan manusia. Ya saudara ya, kalau saudara sering mendengar menjadi tengah-tengah antara Tuhan dan manusia. Maka untuk imam, hubungan dengan Tuhan itu menjadi yang utama dalam kehidupannya. Dan sekali lagi saya berdoa, mau saudara berkata, tapi dalam panggilan 6 panggilan saya bukan itu. Saudara, kita ini harus punya 6-6-nya. Saudara. Meskipun satu yang nonjol, kita ini harus punya 6-6-nya. Karena apa? Itu semua karakter karunia iman itu ada di situ. Saudara. Tapi sekali lagi kita berkata, kita ini dipanggil sebagai imamat yang rajani. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu harus lebih dari sekedar kebutuhan dan keinginan kita. Yang di luar masih boleh mereka menyembah dengan keinginan dan kebutuhannya. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nak, aku mau undang mereka untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Aku mau bawa mereka masuk dalam sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Sampai di satu titik kita berkata, we don't worship God because life is good. Kita gak menyembah Tuhan karena hidup kita baik. We worship God because He is good. Kita menyembah Tuhan karena Dia baik. Bukan karena hidup kita baik. Tapi karena Dia itu baik. Dan saudara mungkin berkata sah, tapi kenyataannya hidupku gak baik-baik banget tuh. Buat apa aku menyembah Tuhan? Saudara, saya berikan ilustrasi yang seperti ini. Suatu hari saya pergi ke luar pulau dan saya tidur di hotel bersama dengan Heidi, anak Ibu Ripka yang paling pertama. Saudara, dan saya tahu Heidi itu takut dengan kecoa. Saudara. Oh, kecoa mau kecil, mau gede, mau terbang, mau enggak, itu menakutkan buat dia. Saudara, suatu hari saya masuk ke dalam kamar mandi. Saya lihat kecoanya itu lumayan. Saudara, ada 1, 2, 3 lah. Saudara. Karena saya tahu itu ada pedalaman lah. Saudara. Jadi nggak bisa expect banyak lah. Kecoanya itu banyak. Saudara. Dia saya tahu dia di luar, masih di kamar, dia masih tata-tata. Dia nggak tahu di kamar mandi ada kecoa banyak. Dan saya bunuhin. Saudara. Bam, saya bunuhin. Saudara. Setelah selesai saya ambilin, saya buang, saya masukin ke tempat sampah. Saya keluar dari kamar mandi, saya punya 2 pilihan. Saya punya 2 pilihan. Yang pilihan pertama saya akan berkata, saya bisa pamer kayak di head. Lihat nih, 3 kecoa habis saya bunuh buat kamu. Atau saya memilih untuk diam. Saudara, ketika itu gak tahu kenapa saya bisa mikir gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, nak, seringkali aku itu seperti yang nomor 2. Aku bunuhkan semua kecoa buat kamu, tapi aku gak usah ngomong ke kamu. Saya bisa ngerti maksud saya. Saudara gak tahu udah berapa kecoa yang Tuhan bunuh buat saudara. Dan kenapa kita perlu tahu? Gak perlu tahu saudara. Tapi kita menyembah Tuhan kenapa? He is good. Karena Dia baik. Bukan karena sekedar life is good. But He is good. Dan kalau kita sampai di titik itu, tanpa kau sadari kau sedang masuk ke dalam kemah pertemuan antara engkau dengan Tuhan. Sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Bukan karena keinginan atau ada petisi yang kita ingin berikan kepada Dia. Saudara, ini yang saya tahu. Kita gak perlu ngomong pun Tuhan tahu gak apa yang kita butuhkan? Tahu. Kita gak perlu ngomong Tuhan tahukah apa yang kita inginkan? Dia tahu. Tapi sekali lagi yang Dia suruh kita adalah apa? Untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia
Bukan karena sekedar kelihatannya lagi baik, tapi sembah dia because he is good. Mari masuk lebih dalam. Mari masuk ke level penyembahan yang lebih dalam. Bukan karena sekedar kebutuhan, tapi karena cinta kita ke Tuhan. Karena apa yang akan kita temukan ketika kita masuk dalam kemah pertemuan, yaitu perjanjian keset atau kasih setia. Hosea 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama merek tidak ada lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau terbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Inilah yang namanya perjanjian keset. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Apa engkau di luar, engkau panggil dia Baalmu. Karena apa? Engkau cuma butuh dia waktu engkau butuh sesuatu. Engkau cuma sembah dia ketika engkau butuh sesuatu. Itu apa? Baal. Tapi ketika engkau di luar, engkau panggil dia Baal, berkata, engkau tidak akan lagi memanggil aku Baalku. Engkau akan memanggil aku suamiku. Kenapa? Begitu engkau masuk ke kemah pertemuan itu, engkau masuk ke dalam pintu keintiman itu, engkau akan memanggil dia apa? Suamiku. Saudara, sekali lagi inilah kenapa kita dipanggil sebagai mempelai-mempelainya Tuhan. Dan inilah yang percaya tidak percaya sedang iblis coba renggut dari saudara. Dia mau pastikan ada begitu banyak para mempelai-mempelai yang akhirnya selingkuh dengan Baal lain, selingkuh dengan Tuhan lain, dan tidak lagi kepada Tuhan. Saudara, inilah buat saya berkata, Tuhan ini mengerikan. Dia berkata, nah aku ini menyuruh Hosea menikahi pelacur. Karena apa? Aku mau menunjukkan itulah perjanjian kasih setiaku buat bangsa Israel. Dia Tuhan yang mau menikahi orang-orang yang seperti pelacur, orang yang punya yang hina, orang yang berkekurangan yang tidak dipandang. Aku mau menikahi dengan dia. Itu apa? Perjanjian keset. Sebuah perjanjian kasih setia, kita diikat menjadi satu. Kalau saudara bayangkan ya, Hosea itu suruh menikahi pelacur. Saudara, ada orang pernah bilang begini, kalau laki yang punya masa lalu gampang diterimanya. Tapi kalau sudah perempuan, wah kayaknya itu udah dosa yang tidak bisa diampuni. Katanya begitu. Saudara bayangkan posisi Hosea, dia harus terima, dia harus menikahi seorang pelacur yang akan membawa aib buat keluarganya. Iya, saudara. Nama keluarga baik, nama baik keluarganya bisa tercoreng. Gak tahu ada penyakit apa yang dibawa, gak tahu. Ada kutuk apa, gak tahu. Tapi Hosea suruh menikahi pelacur itu, kenapa? Karena Tuhan pun mau menikahi orang seperti kita. Dan itu ajaibnya Tuhan. Dia yang sempurna turun ke dunia. Ke dunia orang cacat seperti kita untuk apa? Menyempurnakan kita yang cacat ini. Dia yang benar turun ke dunia orang tidak benar. Supaya apa? Kita dibenarkan di dalam dia. Dan itu apa? Perjanjian kasih setia. Bahkan ketika Esther dia bisa menjadi ratu karena apa? Kasih setia. Yosafat bisa menang karena apa? Perhatikan, ada kata keset di dalamnya. Apa itu? Kasih setia. Dia bisa menang melawan semua musuh. Dia sampai musuhnya habis. Karena apa? Kasih setia. Dia mau berkata, nak, kalau engkau mencari aku, engkau intim dengan aku, engkau bertemu face to face dengan aku, masalahmu itu sepele buat Tuhan. Dan dengan caranya dan dengan waktunya, dia akan selesaikan dan dia akan bantu kita. Tapi ini yang saya temukan, ada begitu banyak orang sulit menyembah Tuhan di masa kesukaran. Saya pikir cuman ada orang-orang yang sulit menyembah Tuhan ketika dia happy. Nyata enggak. Saya temukan ada orang-orang yang memilih apa? They just worry then worship.
Mereka memilih untuk menjadi cemas dan bukan untuk menyembah Tuhan. Tapi saya suka perkataan John Gray, dia berkata, worship when words fail you. Sembah Dia ketika kata-kata itu mengecewakan engkau. Worship when worry find you. Sembah Tuhan ketika kecemasan itu mulai datang dalam hidupmu. Worship when the world fights you. Sembah Tuhan bahkan ketika dunia sedang melawan engkau. Apapun yang terjadi, pilih masuk ke kemah pertemuan itu. Jangan sibuk gunakan caramu sendiri. Tapi mari masuk ke dalam kemah pertemuan itu. Kalau hari saudara berkata, tapi kesannya aku nyembah kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Kok kayaknya aku mulai kering nih Kok kayaknya aku mulai begini. Karena mungkin saudara berdiri di luar tenda. Saudara, dan Alkitab berkata tenda Musa itu portable. Saudara. Dan itu sama dengannya ayat Alkitab berkatakan the word become flesh and blood and move into the neighborhood. Firman Tuhan itu the word become flesh, dan dalam bahasa Yunaninya firman Tuhan itu menjadi daging and pitch his tent among us. Jadi di mana tendanya? Tuhan itu dimanapun kita pergi, Dia selalu pastikan Dia dirikan kemah pertemuan di dekat kita. Dia nggak jauh-jauh, saudara. Saya bukan hanya bilang masalah saudara harus datang ke Semarang ya saudara untuk melihat kemah pertemuan. Tapi dimanapun saudara berada, kita berkata he pitch his tent among us. Aku mau di lembah. Dia berkata, nak aku Tuhan yang menyertai engkau. Dia bangun tenda di sebelahmu. Aku ada di padang gurun. Dia bangun tenda di sebelahmu. Aku ada di bukit yang paling tinggi. Dia bangun tenda di sebelahmu. Engkau di dapur perapian sekalipun. Seperti Sadrah, Mesak, Abednego. Dia bangun tenda di sebelahmu. Dia gak pernah jauh-jauh. Dia gak pernah jauh-jauh. Dia as near as the tongue in your mouth. Sama seperti dekatnya lidah kita dengan mulut. As close as the heart in your chest. Sedekat apa? Jantung yang ada dalam dadamu. Sedekat itulah Tuhan dengan kita. Tapi mungkin kita di luar. Kita sibuk cari yang lain. Kita sibuk kita. Wah. Tapi Dia mau berkata, nak, aku sudah bangunkan tenda kemah pertemuan di sebelahmu. Dan aku menunggu engkau untuk masuk ke dalamnya. Karena yang aku mau adalah engkau berjumpa face to face dengan aku. Saudara, ketika zaman waktu itu papi saya masih hidup. Salah satu yang menenangkan saya ketika saya pergi adalah suara papi saya. So, saya nggak tahu ya apakah itu keterikatan atau apa, saya juga nggak tahu ya. Tapi ini yang saya alami. Karena saya tuh terlalu saking sayangnya sama papi saya punya kedekatan yang luar biasa dengan papi saya. Saya sempat nangis beberapa hari karena kangen rumah, pengen pulang ke rumah. Karena bayangnya sudah panas itu 40 derajat, minum nggak ada air putih, minumnya harus minum sirup yang dimasukkan ke dalam galon gede, saudara, diubek-ubek. Minumnya cuma nyentak pakai gelas, saudara. Itu gelasnya sudah nyampur-nyampur satu mobil lah. Saya sudah kepingin nangis karena panas banget, tapi saya nggak boleh pakai celana pendek, saudara. Terus harus pakai celana panjang, lengan panjang, pakai kerudung, tertutup. Saya bilang, boleh nggak saya pakai celana pendek? Saya kepanasan. Boleh, tapi nggak boleh turun dari mobil. Ya sama aja kalau gitu, saya bilang, jadi saya turun dari mobil. Saya sempat nangis beberapa hari. Saya bayangin, handphone saya pakai handphone jadul. Waktu itu belum ada kayak sekarang, enggak ada. Handphone jadul, pencetannya masih jangan cuma pakai itu yang bisa berlaku. Sudah beberapa hari saya nggak dengar suara papi saya mulai gelisah, saya mulai nangis dan segala macam. Sampai satu titik saya diajak pergi ke atas gunung buat dapat sinyal. Saudara, akhirnya dapat sinyal, saya cuma dengar papi saya begini. Halo, dengar suara papi. Saudara tahu itu dari saya nangis-nangis. Halo papi, dengar. Tiba-tiba saya senangnya bukan main, sumringahnya setengah mati. Saudara, mari semangat lagi, mari jalan. Cuma sekali, halo dengar suara papi. Hilang habis itu, sinyalnya gak ada. Cuman satu kalimat.
Itu saya jadi lesu. Dengar papi, dengar. Terus saya semangat lagi. Ayo masuk, saya bisa ketawa sepanjang perjalanan sampai saya pulang. Saya perjalanan, saya sudah capek, perjalanannya capek. Sudah capek kan, saya nggak pengen ngapa-ngapain. Ketemu muka papi saya dari jauh. Dari jauh loh saudara. Begitu saya lihat itu tiba-tiba ada semangat. Saya capek, enggak, saya bilang. Tadi kayaknya lesu, enggak tadi, sekarang udah aman. Kenapa? Cuman ketemu muka papi saya, bayangin. Kenapa? Karena saya mencintai papi saya. Saudara bayangin, engkau ketemu dengan Tuhan face to face. Bahkan Musa aja wajahnya bersinar. Kenapa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Engkau ketemu face to face. Saudara tahu kenapa sih saya bisa sumringah ketemu papi saya? Sekalipun saya lagi ngalami masalah. Karena tiap kali saya lihat muka papi saya tahu masalah saya pasti diselesaikan. Kalau hari ini engkau ketemu dengan Tuhanmu, engkau tahu masalahmu, Dia akan selesaikan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Di hari ini, Dia sekali lagi mau berkata, nah, mari masuk ke kemah pertemuan. Bukan yang jauh-jauh, yang di Semarang itu bonus. Tapi hari ini dimanapun engkau berada, Dia sudah pitch His stand among you. Gak di mana, di sebelahmu. Dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, apapun musikmu, Dia ada di sebelah saudara dan saya. Dan hari ini saya berdoa, mari masuk lebih dalam. Mari jangan bosan-bosan menyembah Tuhan, saudara. Mari jangan bosan-bosan masuk ke dalam tempat keintiman Tuhan. Saya suka penjelasan A.W. Tozer, dia berkata, if worship bores you, jika penyembahan membosankan buat kamu, you are not ready for heaven. Engkau gak siap buat surga. Kenapa? Karena di surga engkau isinya menyembah Tuhan, saudara. Kalau menyembah Tuhan, engkau belum siap buat surga, saudara. Tapi kalau engkau menikmati penyembahan dengan Tuhan, bukan nyembah, oh terima kasih Tuhan, oh thank you Lord Jesus. Jesus bentar ya, gak bisa nih, maaf bentar ya. Gak bisa. Tapi hari ini saya berdoa, Dia mau berkata, nah, I already pitch my tent among you. Aku sudah menaruhkan tenda kemahku di dekatmu. Melalui firman, melalui semuanya. Aku sudah taruh di dekatmu. Sekarang giliranmu masuk ke dalam tenda itu. Dan menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Mari Bapak, hari ini hamba berdoa untuk anak-anakmu yang merindukan Engkau lebih dari segalanya. Hamba berdoa untuk mereka yang merindukan lebih dekat dengan Engkau. Bahwa kami masuk ke dalam kemah pertemuan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih masuk dalam keintiman bersama dengan Engkau. Tuhan, biar hari tidak ada mempelai-mempelai yang pergi meninggalkan Engkau. Tapi hari ini Hamba berdoa Kau akan temukan mempelai-mempelai yang kembali mencintai Engkau Tuhan. Tapi hari kami mau berdoa Tuhan, jangan biarkan kami menyembah dengan keinginan atau ada maksud di hati kami. Tapi bawa kami sampai di level kami menyembah karena kami mencintai Engkau. Buat kami lebih dalam lagi mencintai Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam sampai kami tenggelam dengan kasih-Mu. Sampai kami tenggelam dengan cinta-Mu Tuhan. Biar hari ini hamba berdoa, biar keintiman seperti Daud Kau turunkan di tengah-tengah kami. Dan kami tahu dalam keintiman itulah perjanjian kasih setia-Mu Kau sodorkan di hadapan kami. Dan kami akan menikmati, bahkan sampai anak, cucu dan keturunan kami akan menikmati perjanjian kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, mari bawa kami masuk. Mari bawa kami lebih dalam. Jangan biarkan kami di luar tenda itu Tuhan. Tapi bawa kami masuk ke dalam kemah pertemuan. Di mana kami berjumpa face to face dengan Engkau Tuhan. Tempat di mana kami berjumpa dengan Raja kami. Tempat di mana kami akan menikmati keintiman bersama dengan Engkau. Dan itu yang akan kami bawa sampai kepada
ada kekekalan. Hari ini Tuhan, kami tidak mengikuti Engkau karena kagum, tapi kami mengikuti Engkau karena kami mencintai-Mu. Tuhan, hari ini kami bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur akan kami Tuhan berlipat kali ganda. Tidak